Pemirsa yang terhormat, ini bukan sekadar laporan berita, ini adalah kronik transformasi luar biasa sebuah bangsa. Bagaimana bisa seluruh negeri berubah begitu drastis, hanya dalam beberapa bulan, menarik dunia ke pantainya dengan kekuatan yang tak tertahankan? Jawabannya terletak pada sebuah fenomena yang begitu kuat hingga melampaui semua prediksi, dan saya berada di sana untuk menyaksikan pusat gempa budayanya. Setelah jumlah penayangan serial animasi fenomenal berjudul Cita Rasa Indonesia, tarian Garuda secara resmi melampaui angka 300 juta di platform Netflix, saya segera memesan tiket pesawat ke Indonesia. Namun, apa yang membuat seorang reporter berpengalaman seperti saya panik tepat di bandara? Penyebab utamanya adalah Indonesia sedang mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah industri pariwisata. Pada tahun 2025, arus wisatawan internasional ke negara ini telah melampaui angka 20 juta orang, memecahkan semua rekor historis yang pernah tercatat sebelumnya. Di bawah pengaruh kolosal Cita Rasa Indonesia, tarian Garuda, karya animasi pertama dalam sejarah yang masuk dalam tren dunia dengan lebih dari 300 juta penayangan, para wisatawan dari 5 benua berbondong-bondong datang ke negeri Khatulistiwa ini. Apa sebenarnya alasan yang membuat orang asing begitu tergila-gila pada Indonesia dengan antusiasme sebesar ini? Sekarang, saya mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan kisah luar biasa tentang revolusi besar dalam industri pariwisata Indonesia tahun 2025. Sebelum kita mulai, jika Anda menekan tombol suka dan berlangganan saluran, itu akan menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus menceritakan lebih banyak kisah hebat tentang Indonesia. Terima kasih. Halo semuanya, saya Amelia, koresponden khusus untuk kawasan Asia Pasifik dari saluran berita Global News, Amerika Serikat. Setelah serial Cita Rasa Indonesia, tarian Garuda mengguncang dunia, Dewan Redaksi memberi saya perintah mendesak, berangkat ke lokasi untuk melaporkan dampak nyata yang ditimbulkan film ini terhadap industri pariwisata Indonesia. Bagi seseorang yang telah meliput wilayah ini selama 20 tahun seperti saya, ini juga merupakan pertama kalinya saya menyaksikan fenomena budaya sebesar ini. Perubahan yang terjadi hanya dalam 3 bulan singkat sejak pemutaran perdana Cita Rasa Indonesia pada 10 Juni benar-benar di luar imajinasi. Jumlah permintaan untuk tur ke Indonesia di agen-agen perjalanan di Amerika Serikat meningkat 5 kali lipat dari biasanya. Jumlah pendaftar di Sekolah Bahasa Indonesia juga meroket dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang lebih mengejutkan adalah gelombang minat ini tidak hanya terbatas pada kaum muda, tetapi juga menyebar kuat ke kalangan usia paruh baya dan lanjut usia. Dari usia 40-an, 50-an, hingga di atas 60 tahun, mereka semua begitu terpikat oleh budaya Indonesia. Saya sendiri juga menonton Cita Rasa Indonesia secara penuh untuk mempersiapkan materi wawancara, dan jujur saja, saya tidak bisa tidak ikut terbawa suasana. Budaya tradisional yang mendalam yang tersembunyi di balik adegan musik modern yang mewah, bersama dengan citra Indonesia yang secara sempurna memadukan pesona kuno dan inovasi progresif, memang terlalu menarik. Terutama adegan di mana para karakter bernyanyi dalam balutan kebaya dan batik yang indah dengan latar belakang arsitektur joglo tradisional yang megah, tampak seperti sebuah mahakarya seni yang hidup. Daya tarik terbesar dari budaya Indonesia yang saya rasakan melalui film ini adalah kehangatan hatinya. Pengorbanan yang tinggi demi keluarga, bakti kepada orang tua, dan semangat menghormati masyarakat. Semuanya ditenun dengan sangat halus dan alami ke dalam plot. Adegan di mana seorang nenek dengan sabar mengajarkan cucunya tentang adat istiadat tradisional benar-benar membuat saya meneteskan air mata. Nilai-nilai kemanusiaan universal ini tampaknya telah menyentuh hati para penonton di seluruh dunia. Sebelum memulai wawancara resmi, saya mempelajari secara menyeluruh data dari Badan Pariwisata Nasional dan banyak lembaga penelitian terkemuka lainnya. Semua proyeksi menyatakan bahwa jumlah wisatawan asing ke Indonesia tahun ini pasti akan melebihi 20 juta orang. Angka ini jauh melampaui rekor yang dibuat sebelum pandemi COVID-19 dan meninggalkan jauh di belakang angka tahun 2019. Terutama ketika saya melihat statistik bahwa hanya pada bulan Juli saja, 1,3 juta tamu asing tiba di Indonesia, saya benar-benar terkejut.
Yang lebih menakjubkan lagi adalah reaksi berantai dalam hal ekonomi. Analisis menunjukkan bahwa total pengeluaran wisatawan asing di Indonesia akan mencapai jumlah yang sangat besar, menyumbang persentase yang signifikan dari total PDB negara. Ini adalah skala yang luar biasa. Fakta bahwa sebuah negara dapat menciptakan dampak ekonomi raksasa seperti ini melalui budaya benar-benar sesuatu yang fenomenal. Struktur distribusi wisatawan juga mengandung banyak hal menarik. Meskipun wisatawan dari Asia masih mendominasi, persentase tamu dari Eropa dan Amerika Serikat telah meningkat secara signifikan. Terutama pasar Amerika. Hanya pada bulan Januari tahun ini, jumlah kedatangan ke Indonesia mencetak rekor baru dalam sejarah. Arus wisatawan dari AS meningkat sebesar 24% dibandingkan dengan periode pra-pandemi, yang merupakan bukti nyata bahwa Indonesia sedang bangkit dengan kuat, menjadi kiblat pariwisata dunia yang sesungguhnya. Pada akhir Agustus, ketika saya mencoba memesan tiket pesawat ke Indonesia, saya sangat terkejut. Tiket kelas ekonomi yang biasanya mudah didapat, kini telah habis terjual. Menurut penjelasan seorang staf perusahaan perjalanan, karena efek cita rasa Indonesia, permintaan penerbangan ke Indonesia di seluruh dunia meningkat tajam. Fenomena ini saja sudah cukup untuk membuat kita merasakan pengaruh budaya besar yang dimiliki Indonesia. Ketika saya akhirnya menginjakkan kaki di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kesan pertama benar-benar membuat saya terpana. Kenyataannya bahkan lebih megah dan menakjubkan daripada apa yang saya lihat tentang Indonesia di film. Bandara itu sendiri sudah menjadi ruang budaya dan pusat perbelanjaan yang sangat besar. Reputasi sebagai bandara kelas dunia bukanlah isapan jempol belaka. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah sistem infrastruktur yang sepenuhnya otomatis. Gerbang pemeriksaan paspor otomatis, e-gates, memproses data hanya dalam beberapa detik, dan alur pergerakan menuju area pengambilan bagasi juga dirancang dengan sangat ilmiah dan efisien. Seruan kekaguman dari orang asing terdengar di mana-mana di terminal. Seorang turis dari Jerman terus-menerus mengangkat kameranya untuk mengambil gambar dan berkata kepada saya bahwa bandara ini bahkan lebih nyaman dan modern daripada bandara di negaranya sendiri. Pelayanan di bandara juga memberikan kesan yang kuat. Dari meja informasi hingga tim pemandu, semuanya menunjukkan profesionalisme dan antusiasme yang tinggi. Saya bertemu dengan sebuah keluarga dari Prancis dengan anak-anak yang penasaran, yang sedang bertanya arah kepada seorang petugas. Melihat perpaduan alami antara infrastruktur canggih dan layanan yang ramah ini, saya benar-benar menyadari bahwa kekuatan lunak dan keras Indonesia telah mencapai tingkat terdepan di dunia. Yang lebih mengejutkan saya adalah ruang budaya di dalam bandara. Ada ruang pameran bertema budaya Indonesia dan bahkan area pengalaman interaktif. Di area pameran film Cita Rasa Indonesia, benar-benar banyak orang asing yang asyik berfoto untuk media sosial. Tempat ini bukan sekadar gerbang udara, tetapi juga berperan sebagai pintu gerbang untuk mempromosikan budaya Indonesia ke dunia. Sistem transportasi yang menghubungkan bandara dengan pusat kota juga bisa disebut sempurna. Selain kereta bandara modern atau jalur bus khusus, wisatawan memiliki banyak pilihan lain seperti bus yang nyaman dan taksi listrik. Terutama kecepatan dan ketepatan waktu kereta bandara membuat para orang asing kagum. Perjalanan ke stasiun pusat di Jakarta hanya memakan waktu sekitar 35,40 menit. Saya pikir efisiensi optimal ini benar-benar merupakan keunggulan unik Indonesia. Keramahan staf bandara juga menjadi momen yang sangat berkesan. Para petugas di meja layanan tidak hanya fasih berbahasa Inggris, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Mandarin dan Arab untuk membantu para wisatawan. Ketika saya melihat seorang petugas secara pribadi mengantar seorang turis dari Vietnam yang tersesat langsung ke pangkalan taksi, saya sangat tersentuh. Skala dan kualitas toko bebas bea juga mengesankan. Dari merek mewah terkenal dunia hingga produk kreatif budaya Indonesia, ragam barangnya benar-benar sangat kaya. Terutama, orang asing menunjukkan minat besar pada kosmetik herbal Indonesia. Melihat antrean panjang orang asing yang mengantre untuk membeli masker dan krim herbal, saya menyadari bahwa kosmetik dari Indonesia benar-benar sangat diminati di seluruh dunia. Kesan terdalam adalah integritas sistemik dari seluruh proses di bandara, setiap detail.
sekecil apapun. Berinteraksi secara sempurna dengan yang lain seperti mesin yang terkoordinasi dengan baik, infrastruktur yang bersih, sistem penunjuk arah yang akurat, layanan yang ramah, teknologi yang nyaman, semuanya menyatu. Orang Indonesia benar-benar sangat berbakat karena mampu menciptakan sistem dengan tingkat kesempurnaan yang begitu tinggi. Saat meninggalkan bandara, saya berpikir bahwa perjalanan yang menakjubkan benar-benar telah dimulai. Banyak orang asing tampaknya mendapatkan kesan yang luar biasa tentang Indonesia sejak dari pintu gerbangnya. Saya percaya bahwa perhatian yang cermat dan sistem yang sempurna inilah yang menjadi rahasia di balik transformasi Indonesia menjadi kiblat pariwisata dunia. Setelah naik kereta bandara ke stasiun dan beralih ke MRT, kejutan lain terbentang di hadapan saya. Sistem MRT Jakarta benar-benar seperti sebuah pusat nadi modern di bawah tanah. Mungkin terlihat kompleks, tetapi sebenarnya dirancang dengan sangat sistematis dan efisien. Hal pertama yang membuat saya kagum adalah jaringannya yang luas, jalur utara-selatan, jalur timur-barat, dan pengembangan di masa depan. Mereka saling terhubung seperti jaringan yang rapi. Bagi orang asing yang baru pertama kali datang, ini mungkin tampak sedikit membingungkan, tetapi sebenarnya ini adalah sistem yang sempurna untuk mencapai tujuan manapun di Jakarta hanya dengan MRT. Sepasang suami istri turis dari Australia melihat peta rute dan tidak henti-hentinya mengagumi. Mereka terus mengambil foto dan mengatakan bahwa ini adalah pengalaman yang tidak bisa dibayangkan di negara mereka, jaringan transportasi yang presisi. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa jarak antar kereta hanya 90 detik pada jam sibuk. Mereka benar-benar terkejut. Saya pikir ketepatan waktu dan efisiensi ini adalah kebanggaan unik Indonesia. Infrastruktur di dalam stasiun juga sangat bersih dan modern. Selain sistem pendingin udara, papan elektronik di setiap gerbong menampilkan informasi tentang stasiun berikutnya dan titik transit secara real-time, dengan pengumuman dalam berbagai bahasa, Inggris dan lainnya, yang sangat nyaman bagi orang asing. Kesan terkuat adalah bahwa stasiun-stasiun MRT itu sendiri memiliki sentuhan seni, seperti galeri bawah tanah modern. Di stasiun-stasiun pusat, ruangannya dihiasi dengan instalasi seni, mural, dan desain yang menarik. Para turis dari Amerika Serikat sangat terpesona dan kagum bahwa transportasi umum bisa begitu indah dan artistik bahkan di bawah tanah. Sistem keamanan dan pemeriksaan juga mengejutkan orang asing karena ketelitiannya, namun tetap cepat. Melihat sistem pembayaran nirsentuh dan integrasi tiket, seorang turis dari Kanada berseru, "Mengapa negara saya tidak memikirkan hal ini?" Saya pikir perpaduan antara kepraktisan dan teknologi ini adalah nilai tambah yang besar dari MRT Jakarta. Navigasi di stasiun transit juga patut diperhatikan. Saya mengamati proses perpindahan antar jalur di pusat kota. Berkat penunjuk arah di lantai dan tanda-tanda yang jelas, orang asing juga dapat melakukan transit tanpa kesulitan. Meskipun pada awalnya terlihat rumit, sebenarnya semuanya dirancang dengan sangat intuitif. Ketertiban di dalam MRT juga memberikan kesan yang kuat. Bahkan di jam sibuk, orang-orang menjaga ketertiban, memberikan kursi kepada lansia dan wanita hamil, dan semua berbaris untuk masuk dan keluar dari gerbong. Mengamati budaya ini, seorang turis dari Jerman memuji kesadaran sipil masyarakat Indonesia, mencatat bahwa itu benar-benar berada pada tingkat yang sangat tinggi. Kenyamanan sistem kartu pintar juga luar biasa. Dengan menggunakan kartu uang elektronik, Anda tidak hanya bisa naik MRT dan bus, tetapi juga mengunjungi museum dan bahkan kebun binatang. Seorang turis dari Singapura berkata dengan heran bahwa ini adalah sistem kartu transportasi yang bahkan lebih canggih dan terintegrasi daripada di negaranya. Aplikasi untuk melacak transportasi secara real-time benar-benar sangat nyaman. Anda bisa tahu persis dalam berapa menit bus akan tiba. Para turis dari Korea juga mengagumi bahwa ini pertama kalinya mereka melihat sistem yang memberikan informasi yang begitu akurat dan terperinci. Saya menyadari bahwa teknologi IT Indonesia telah diterapkan secara sempurna dalam transportasi sehari-hari. Saat naik MRT, saya merasa bahwa ini bukan sekadar alat transportasi, ini adalah sistem peredaran darah yang menghubungkan organisme raksasa bernama Jakarta, dan ruang hidup di mana orang asing dapat merasakan denyut kehidupan Indonesia.
Kemampuan untuk membangun sistem transportasi yang begitu ideal, membuktikan bahwa fondasi infrastruktur Indonesia benar-benar sangat kuat. Setelah saya tiba di pusat kota Jakarta, yang paling mengejutkan saya adalah tingkat digitalisasi Indonesia. Saya melihat kuintesensi model kota pintar, di mana semuanya terhubung melalui teknologi digital. Gambaran masa depan yang saya lihat di film animasi Cita Rasa Indonesia kini menjadi kenyataan, dan bahkan melampauinya. Proses pemesanan di sebuah kafe di kawasan SBD saja sudah membuat saya takjub. Cukup duduk di meja, pindai kode QR untuk melihat menu, memesan, dan langsung membayar. Selain kartu kredit dan uang tunai, toko-toko tentu saja mendukung berbagai metode pembayaran elektronik. Seorang turis dari Prancis mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengalami sistem nirsentuh yang begitu cepat dan menganggapnya sangat menarik. Yang lebih mengejutkan adalah semua tempat usaha telah menciptakan sistem yang dapat digunakan oleh orang asing dengan mudah. Menu tidak hanya dalam bahasa Inggris, tetapi juga bahasa lainnya. Ini membuat saya sadar betapa sistematis dan cermatnya Indonesia mempersiapkan diri untuk menyambut wisatawan asing. Sistem pengiriman yang saya temui di jalan-jalan juga mengesankan. Pemandangan para kurir dengan sepeda motor, dengan lincah mengantarkan makanan, tidak henti-hentinya direkam oleh seorang turis dari Italia, yang mengatakan bahwa ini benar-benar denyut nadi kota yang penuh kehidupan. Citra gaya hidup yang efisien dan menyatu secara alami dengan kehidupan sehari-hari ini benar-benar menakjubkan. Pengalaman berbelanja juga sangat berbeda. Di sebuah toko kosmetik di pusat kota, kecerdasan buatan AI menganalisis kondisi kulit pelanggan dan merekomendasikan produk yang paling personal. Seorang turis wanita dari Australia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia merasakan layanan sesuai pesanan untuk kulitnya dan sangat tersentuh. Saya menyadari bahwa industri kosmetik Indonesia tidak hanya menjual produk, tetapi juga layanan teknologi kelas dunia. Pengalaman digital di transportasi umum tidak kalah menakjubkan. Di setiap halte pintar, Anda bisa mengetahui waktu kedatangan transportasi secara real-time. Seorang turis dari Kanada mengagumi bahwa berkat sistem informasi yang akurat ini, merencanakan rute menjadi sangat mudah. Infrastruktur jaringan nirkabel di Indonesia juga bisa disebut sempurna. Wi-Fi berkecepatan tinggi dapat digunakan secara gratis di mana-mana, di stasiun, di taman, di MRT. Seorang turis dari Brasil mengatakan bahwa bisa menggunakan internet gratis yang lebih cepat dan stabil daripada di negaranya adalah kemewahan yang luar biasa. Infrastruktur digital ini memberikan kemudahan yang sangat besar bagi para wisatawan. Pengalaman di rumah sakit juga sangat berkesan. Selama proses wawancara, saya sedikit masuk angin dan pergi ke sebuah klinik untuk diperiksa. Sistem kesehatan elektronik dibangun dengan sangat sempurna. Dari pendaftaran hingga pengambilan obat, semua proses didigitalisasi, dan waktu tunggu diminimalkan. Berkat sistem medis yang efisien ini, saya melihat bahwa pertumbuhan pesat pariwisata medis di Indonesia memiliki alasan yang kuat. Yang paling menakjubkan adalah teknologi canggih ini sama sekali tidak terasa dingin. Di balik sistem digital, ada kehangatan hati manusia, di mana mesin tidak bisa menangani, staf yang ramah datang membantu. Ketika orang asing menghadapi kesulitan, selalu ada seseorang yang berinisiatif untuk membantu. Perpaduan harmonis antara teknologi dan manusia benar-benar mengesankan. Pengalaman budaya yang sesungguhnya membuka kebenaran yang lebih menakjubkan bagi saya. Budaya Indonesia yang saya lihat di Cita Rasa Indonesia bukanlah fiksi dari film animasi, melainkan kenyataan hidup. Terlebih lagi, kenyataannya jauh lebih kaya dan menarik. Pengalaman mencoba pakaian tradisional di Yogyakarta benar-benar menyentuh saya. Kebaya dan batik yang megah yang saya lihat di film, dalam kehidupan nyata ternyata lebih beragam dan indah. Dari model tradisional hingga model modern yang dimodifikasi, pilihannya sangat luas. Ketika saya melihat sebuah keluarga Jepang mengenakan pakaian adat Indonesia dan berfoto dengan latar belakang rumah tradisional, saya mengerti mengapa statistik menunjukkan peningkatan pemesanan untuk pengalaman ini sebesar 43%. Yang lebih menakjubkan adalah pengalaman ini tidak hanya sebatas mencoba pakaian. Para ahli menjelaskan secara rinci tentang sejarah dan makna budaya dari motif-motifnya,
dan bahkan membantu memilih aksesori yang cocok. Seorang turis dari Jerman mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendapatkan pengalaman budaya yang begitu mendalam dan sangat tersentuh. Ini bukan sekadar produk wisata, tetapi sebuah pelajaran budaya yang sesungguhnya. Pengalaman belajar tarian modern di Jakarta juga sangat mengesankan. Kelas-kelas di mana Anda bisa langsung mempelajari gerakan-gerakan menarik dari cita rasa Indonesia berjalan dengan sangat sistematis. Pemandangan orang-orang dari berbagai negara yang bersama-sama larut dalam irama musik pop modern Indonesia membuat saya sadar bahwa musik benar-benar bahasa universal. Terutama sosok seorang wanita dari Korea berusia 50-an yang dengan antusias belajar menari bersama anak-anak muda Indonesia, memberikan kesan mendalam bagi saya. Meskipun ada kendala bahasa, mereka berkomunikasi secara alami melalui musik dan tarian. Ketika dia dengan wajah berseri-seri mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada musik Indonesia setelah menonton film dan memutuskan untuk datang ke Indonesia, saya merasakan bahwa kekuatan budaya benar-benar fenomenal. Pengalaman mengunjungi spa tradisional Jawa juga menakjubkan. Kompleks spa dalam kenyataannya bahkan lebih beragam dan menarik daripada yang saya lihat di layar. Dari ruang uap dengan suhu berbeda hingga kolam rendam, ruang santai, restoran. Ini seperti sebuah resor kesehatan mewah. Seorang turis dari Swedia memuji bahwa ini adalah budaya relaksasi yang bahkan lebih menenangkan dan menyenangkan daripada di negara Nordiknya. Perawatan spa juga menjadi hal baru bagi orang asing. Pada awalnya, para turis dari Eropa dan Amerika Serikat sedikit ragu, tetapi setelah benar-benar mencoba lulur dan pijat tradisional, mereka semua dengan puas mengatakan bahwa rasanya benar-benar sangat menyegarkan. Saya menyadari bahwa statistik yang menunjukkan peningkatan pendapatan dari pariwisata kebugaran sebesar 84% adalah benar adanya. Tur kuliner dan pasar juga sangat berkesan. Saat berjalan-jalan di Pasar Santa atau pusat kuliner modern, saya melihat perpaduan sempurna antara tradisi dan modernitas. Dari jajanan pasar tradisional hingga hidangan kekinian, semua jenis makanan bisa ditemukan di sini. Seorang turis dari Malaysia mengatakan bahwa budaya pasar yang penuh kehidupan ini sangat menarik, dan ia tidak henti-hentinya mencicipi makanan lezat. Pengalaman kuliner Indonesia benar-benar dunia yang berbeda. Rasa hidangan terkenal yang saya lihat di film melampaui semua ekspektasi. Nasi goreng, rendang, sate, gado-gado, dari hidangan tradisional hingga variasi modern, semuanya benar-benar sangat beragam dan lezat. Seorang turis dari Thailand mengatakan bahwa bahkan orang-orang yang menyukai rasa yang kuat seperti di negaranya akan terpikat oleh daya tarik masakan Indonesia, dan dengan antusias memotret setiap hidangan. Yang paling menyentuh saya adalah semua pengalaman budaya ini didasarkan pada ketulusan. Saya merasa ini bukan produk wisata komersial tanpa jiwa, melainkan keinginan untuk berbagi budaya yang benar-benar dicintai dan dihargai oleh orang Indonesia dengan orang asing. Kebanggaan seorang pengrajin yang menjelaskan keindahan dan makna batik, antusiasme seorang guru tari yang menularkan daya tarik musik, dan kehangatan seorang terapis spa yang memperkenalkan budaya perawatan tubuh, semuanya tulus. Saya pikir pertukaran budaya dari hati ke hati inilah alasan sebenarnya mengapa budaya Indonesia setelah efek cita rasa Indonesia mampu merebut hati orang-orang di seluruh dunia. Yang memberikan kesan lebih kuat daripada pengalaman budaya adalah kehangatan hati orang Indonesia. Keramahan Indonesia yang saya lihat di film terasa 100 kali lebih kuat dalam kehidupan nyata. Bahkan dengan kendala bahasa, citra orang Indonesia yang berusaha berkomunikasi dengan sepenuh hati benar-benar menyentuh saya. Di sebuah stasiun MRT, saya melihat seorang mahasiswa membantu sebuah keluarga turis dari Filipina yang kebingungan. Meskipun bahasa Inggrisnya tidak sempurna, ia dengan cepat menggunakan aplikasi penerjemah dan secara pribadi mengantar mereka ke tempat tujuan, bahkan rela berbalik arah 2 stasiun untuk menemani mereka. Pemandangan ini benar-benar membuat saya kagum. Keramahan ini sepertinya bukan kewajiban, melainkan tindakan alami yang berasal dari hati yang ramah tamah. Di sebuah restoran masakan Indonesia, citra pemilik yang secara pribadi membantu seorang turis dari Brasil yang bingung memilih makanan juga sangat berkesan. Ia dengan sabar dan rinci menjelaskan jenis-jenis sate dan bumbu rendang, dan bahkan merekomendasikan pilihan yang sesuai dengan selera orang asing.
Bahkan saat makan, ia sesekali datang untuk bertanya apakah rasanya enak. Ini menunjukkan sikap yang bukan sekadar bisnis, tetapi keinginan tulus untuk mempromosikan esensi masakan Indonesia. Keramahan para pengemudi taksi juga benar-benar menakjubkan. Dalam perjalanan ke tujuan, mereka dengan antusias menceritakan tentang tempat-tempat menarik di Jakarta. Meskipun mereka tidak fasih berbahasa Inggris, cara mereka berusaha menjelaskan dengan kata-kata sederhana yang dipadukan dengan bahasa isyarat benar-benar patut dihormati. Bahkan setelah tiba, mereka dengan ramah menunjuk ke toko-toko di sekitar dan menjelaskannya kepada saya. Momen yang paling mengharukan adalah pertemuan dengan seorang ibu di jalan. Ia berinisiatif membantu sepasang turis dari Spanyol yang tersesat di sebuah gang. Meskipun ada kendala bahasa, ia menggunakan bahasa isyarat untuk menunjukkan jalan, dan bahkan mengeluarkan buah rambutan dari tasnya untuk diberikan kepada mereka. Senyum ramah dan perhatian hangat itu benar-benar menghangatkan hati para pelancong dari jauh. Citra anak-anak muda yang bekerja di toko-toko juga mengesankan. Ketika seorang turis dari Korea ragu-ragu memilih oleh-oleh khas Indonesia, seorang karyawan muda dengan rinci menjelaskan rasa setiap jenisnya, dan bahkan membantu memilih produk yang paling populer. Bahkan di saat sibuk, ia membantu dengan sangat ramah, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa jengkel. Mengamati adegan ini, saya berpikir bahwa keramahan-keramahan kecil inilah yang terakumulasi, menciptakan kesan indah tentang Indonesia di mata teman-teman internasional. Kisah seorang pengrajin yang saya temui saat pengalaman mencoba pakaian adat sangat menyentuh. Sambil membantu orang asing mencoba pakaian, ia dengan penuh semangat bercerita tentang keindahan dan makna filosofis di balik busana tersebut. Saya bisa merasakan kebanggaan dan cinta yang kuat di matanya. Ia menjelaskan bahwa busana adat bukan sekadar pakaian, tetapi warisan yang mengandung semangat dan estetika budaya Indonesia. Dalam dirinya, saya merasakan kecintaan yang mendalam terhadap budaya bangsanya. Keramahan para perawat yang saya temui di klinik juga patut diacungi jempol. Mereka tidak membeda-bedakan karena saya orang asing. Sebaliknya, mereka merawat dengan lebih telaten. Tenaga medis juga dengan ramah menjelaskan semuanya dalam bahasa Inggris. Berkat layanan medis yang manusiawi ini, saya melihat potensi besar pariwisata medis di sini. Yang paling menakjubkan adalah keramahan ini bukanlah instruksi khusus dari pemerintah, melainkan keseharian, napas kehidupan orang Indonesia. Ini bukan keramahan yang dipaksakan, melainkan gerakan hati yang alami saat melihat orang lain kesulitan. Mereka secara alami ingin membantu dan bangga mewakili negaranya. Saya sangat yakin bahwa hati yang hangat inilah alasan terbesar mengapa Indonesia bisa menjadi kekuatan pariwisata dunia. Pada hari terakhir wawancara, saya berjalan-jalan di pusat kota Jakarta dan dengan mata kepala sendiri mengonfirmasi potensi masa depan negara ini. Gambaran Indonesia masa depan yang saya lihat di Cita Rasa Indonesia telah menjadi kenyataan, dan saya bahkan melihat gambaran perkembangan yang lebih besar lagi. Fasilitas medis di Jakarta benar-benar mengesankan. Dengan teknologi canggih dan layanan medis kelas dunia, tempat ini menarik pasien dari seluruh dunia. Tidak hanya bedah plastik, tetapi juga layanan medis kompleks seperti bedah jantung dan ortopedi mendapatkan penilaian tingkat internasional. Seorang pasien dari Timur Tengah berbagi dengan saya bahwa ia sangat tersentuh oleh profesionalisme dan keramahan tim medis Indonesia dan pasti akan merekomendasikannya kepada kenalannya. Yang memberikan kesan mendalam bagi saya adalah para dokter Indonesia. Tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga berusaha menyembuhkan hati pasien. Mereka menyediakan layanan penerjemah, dan bahkan layanan personal yang mempertimbangkan perbedaan budaya dan agama. Berkat perhatian yang cermat ini, saya melihat bahwa statistik pertumbuhan pendapatan pariwisata medis sebesar 55% adalah data yang benar-benar akurat. Mode jalanan Indonesia di kawasan pusat kota juga benar-benar sedang berkembang pesat. Para desainer muda secara sempurna memadukan unsur-unsur budaya lokal dengan tren modern, menampilkan gaya yang unik. Saya melihat sendiri, para pembeli mode dari seluruh dunia berkumpul di sini. Seorang pembeli dari Paris, Prancis, memuji kreativitas dan kualitas pengerjaan mode Indonesia sebagai sesuatu yang benar-benar luar biasa.
Perkembangan industri kosmetik dalam negeri Indonesia juga patut dihormati. Melihat toko-toko kosmetik dan apotek di jalan-jalan utama, setiap tempat seperti gudang harta karun. Dari konsultasi perawatan kulit hingga sistem analisis berbasis AI, semua teknologi canggih dikerahkan. Seorang turis wanita dari Tiongkok mengatakan bahwa layanan kosmetik tingkat ini tidak bisa didapatkan di tempat lain di dunia dengan harga yang begitu terjangkau, dan ia dengan antusias membeli banyak produk. Sistem pendidikan Indonesia juga mengejutkan. Saya mengunjungi Pusat Bahasa dan Budaya di Universitas Indonesia. Di dalamnya penuh dengan mahasiswa dari seluruh dunia yang belajar bahasa Indonesia. Demam belajar bahasa Indonesia setelah efek cita rasa Indonesia memang sangat besar. Seorang mahasiswa dari Portugal mengatakan bahwa ia tertarik pada budaya Indonesia melalui film dan musik, dan impiannya saat ini adalah bekerja di sebuah perusahaan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi IT di Indonesia benar-benar patut diperhatikan. Saya mengunjungi kawasan teknologi seperti BSD City. Perusahaan teknologi global dan perusahaan rintisan memilih Indonesia sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Seorang insinyur perangkat lunak dari India mengatakan bahwa kecepatan perkembangan teknologi Indonesia benar-benar menakjubkan, dan mereka berusaha belajar dari model ini. Yang paling menakjubkan adalah, bahkan dalam perkembangan yang begitu pesat, Indonesia tidak kehilangan tradisi dan identitasnya. Tepat di pusat kota Jakarta yang supermodern, masih berdiri masjid dan gereja kuno di mana para wisatawan dapat menyentuh keyakinan tradisional dan ketenangan. Teknologi canggih dan budaya tradisional menyatu secara alami. Saya pikir rasa keseimbangan yang indah inilah yang menjadi pesona unik Indonesia. Pola pikir global anak-anak muda Indonesia juga mengesankan. Mereka tidak hanya bisa berbahasa Inggris, tetapi juga bahasa lain, dan dapat berkomunikasi secara alami dan percaya diri dengan orang asing. Melihat ini, saya menyadari bahwa Indonesia telah berubah menjadi masyarakat yang benar-benar global. Saya pikir, berkat talenta-talenta muda inilah Indonesia akan dapat terus memimpin dan bersinar di masa depan. Saat saya menyelesaikan wawancara selama seminggu dan meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, banyak hal yang saya renungkan. Ledakan pariwisata di Indonesia, yang meletus setelah cita rasa Indonesia mencapai lebih dari 300 juta penayangan, bukanlah fenomena sesaat. Ini adalah sebuah keajaiban yang telah dibuktikan Indonesia kepada dunia. Sebuah negara dapat menjadi pusat budaya sebesar ini adalah pencapaian yang luar biasa. Di dunia ini, keajaiban semacam itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan indikator ekonomi. Ia diciptakan oleh kekuatan budaya dan semangat bangsanya. Saya pikir alasan mengapa orang-orang dari seluruh dunia mengunjungi Indonesia bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk potensi dan harapan yang ditunjukkannya. Apa yang paling membuat saya hormat adalah Indonesia tidak meniru budaya Barat secara membabi buta, melainkan dengan gigih menciptakan jalannya sendiri. Mereka telah menciptakan model unik dengan identitas Indonesia, di mana tradisi dan modernitas, timur dan barat, teknologi dan manusia, menyatu secara sempurna. Saya percaya bahwa keunikan inilah yang menjadi magnet yang menarik seluruh dunia. Angka 20 juta tamu asing pada tahun 2025 adalah rekor yang luar biasa. Tetapi yang lebih penting adalah kualitas di balik angka-angka itu. Orang-orang yang telah mengunjungi Indonesia menjadi duta sukarela, penggemar setia negara ini. Sekali mereka merasakan Indonesia, mereka akan merekomendasikannya kepada orang-orang di sekitar mereka dan memupuk keinginan untuk kembali. Fakta bahwa Indonesia dapat menciptakan siklus penyebaran positif seperti ini benar-benar patut dihormati. Ketika saya melihat kembali perjalanan ini, saya menyadari bahwa kebangkitan Indonesia bukanlah kebetulan, melainkan sebuah fajar baru yang telah lama dinantikan. Ini adalah awal dari sebuah era di mana kehangatan budaya Indonesia tidak lagi hanya menjadi milik mereka, tetapi menjadi sumber inspirasi bagi seluruh dunia. Setiap turis yang datang membawa pulang lebih dari sekadar souvenir. Mereka membawa pulang benih harapan, sebuah pemahaman baru tentang bagaimana sebuah bangsa dapat merangkul masa depan tanpa melepaskan jiwanya.
Cerita Indonesia adalah bukti hidup bahwa kekuatan terbesar suatu bangsa tidak terletak pada gedung pencakar langitnya atau teknologinya, melainkan pada hati penduduknya yang terbuka lebar. Kehangatan, ketulusan, dan semangat gotong royong yang saya saksikan adalah fondasi sesungguhnya dari semua keajaiban ini. Ini adalah cahaya yang tidak hanya menerangi kepulauan mereka, tetapi juga memancarkan harapan ke seluruh penjuru dunia. Angka 300 juta penayangan Cita Rasa Indonesia dan rekor 20 juta wisatawan bukanlah sekadar data, melainkan kristalisasi cinta dan semangat yang telah dikirimkan bangsa Indonesia kepada dunia. Saya sungguh bersyukur dapat menyaksikan keagungan ini dengan mata kepala sendiri, dan saya tidak sabar menantikan keajaiban yang lebih besar lagi yang akan terus diciptakan Indonesia di masa depan, sebagai mercusuar harapan dan persahabatan bagi kita semua. Kisah hari ini berakhir di sini. Apa pendapat Anda tentang kisah menakjubkan Indonesia yang sedang disaksikan oleh seluruh dunia ini? Silakan tinggalkan komentar berisi kata-kata dukungan untuk sang tokoh utama cerita, negara dan rakyat Indonesia. Ini adalah kisah yang dipersembahkan oleh Global News. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tekan suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.